Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika hitung rendah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu latihan soal ya, yang berhubungan dengan pokok bahasan dari kelas 10 dan dari kelas 11 dan 12-nya. Ya, tujuannya yaitu untuk melatih kalian menghadapi ujian-ujian perguruan tinggi terutama UTBK ya. Dan tentunya ujian kelas dulu, ujian sekolah ya. Untuk selanjutnya perhatikan soal-soal dan cara kerja jawaban yang akan ditampilkan dalam video ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 2 soal fisika. Saya percepat ya. Ya, di sini ada sebuah soal lanjutan dari periode yang pertama di periode pertama sampai soal 10. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang 11. Nah, di sini ada dua buah benda, benda 1 dan benda 2. Keduanya bergerak saling mendekat dengan kecepatan yang satu 8 meter per detik ya. Kemudian yang kedua, benda yang kedua itu 10 meter per detik berlawanan arah ya. Nah, kemudian setelah bertumbukan bola 2 itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen itu 5 meter per sekon ya. Nah, pertanyaannya P1 aksennya berapa? Oke. Nah, nanti kita jawab dengan hukum kekalahan momentum ya. Jadi berlaku di sini M1 P1 M2 V2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, di sini karena berlawanan arah, maka ini berlaku nanti minus ya di sini. Dan sedangkan di ruas kanan tidak boleh diganggu gugat ya. Oke. Jadi yang berubah hanya atau yang boleh dirubah hanya sebelah kiri saja. Nah, karena di sini masanya sama, maka tinggal P1 min ya, P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Untuk sementara seperti ini. M1, M2, M3-nya M1, M2-nya dicoret. Oke. Nah, sekarang tinggal masukkan yang ini 8, yang ini 10. Nah, yang ini ditanyakan, kemudian yang ini 5 ya. Berarti nanti P1 aksen sama dengan ini hasilnya min 2 ya. Min 2 dikurangi 5 ya. Jadi nanti P1 aksen sama dengan minus 7 meter per sekon. Artinya apa? Boleh ditulis begini. P1 aksen adalah 7 meter per sekon. Nah, setelah bertumbukan dia bergerak ke arah kiri. Nah, tadinya plus 8, sekarang jadi min 7 ya, gitu ya. Nah, artinya bergerak berlawan arah dengan arah semula. Nah, itu jawabannya. Nah, dan lanjut ke soal berikutnya. Saya percepatnya. Oke, di sini ada dua buah pengantar, panjang luas penampangnya sama, disambung seperti pada gambar, gambarnya terlewat. Nah, saya gambar aja seperti ini, nanti gini ya, gambarnya. Nah, dah, nih, anggap saja gambar yang bagus ya. Dah. Nah, nanti di sini disambung di tengah-tengah ini. Nah, tetapi di sini konstanta konduksinya adalah atau koefisien konduksinya kita sebut K1, yang kanan adalah 2 kali K1 ya. Nah, kemudian di sini suhunya 100 derajat Celcius, kemudian ini 25 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapa suhu sambungan. Nah, di sini berlaku panas yang mengalir atau H sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan delta L ya, atau dibagi dengan L atau dibagi dengan D sama ya. Nah, karena yang berubah adalah K dengan suhu, maka kalori yang mengalir pada suatu konduktor itu bergantung pada K dan delta T. Bandingkan atau langsung gini. H1 sama dengan H2 ya. Oke. Nah, berarti dimasukkan K1 delta T1 sama dengan K2 delta T2 ya. Nah, di sini K1-nya tetap aja. Kemudian delta T-nya, delta T1 itu 100 dikurangi T. Kemudian
Yang ini 2K1 ya ganti. Nah, di sini T dikurangi 25. Udah, coret K1-nya. Maka tinggal 100 dikurangi T sama dengan 2T. Langsung aja kalikan ya. Sini dikurangi 50. Berarti nanti 3T sama dengan ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri. Atau jadi ini 150. Maka jelas suhu sambungan adalah 50 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, ini konduksi ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 13. Kita percepat saja ya. Nah, baik, perhatikan. Nah, di sini ada soal yang berhubungan dengan gaya angkat pesawat ya. Ini pasti hubungannya dengan sayap pesawat dan hukum Bernoulli ya. Nah, misalkan sebuah sayap pesawat saya gambarkan begini sederhananya ya. Nah, saya sederhananya seperti ini. Ya. Ini belakang, yang ini depan. Ketika sayap pesawat atau pesawat bergerak ke arah kanan, maka sayap pesawat, termasuk pesawat itu memotong udara ya. Memotong udara yang ada di depannya atau yang dilewatinya. Nah, ini jadi dua ya. Jadi dua arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Atau terbelah menjadi dua bagian, atas dan bawah. Kecepatan di bawah taruh saja P1, kecepatan di atas kita taruh P2 ya. Jadi nanti udara mengalir ke atas dan ke bawah. Nah, tekanannya di sini P1, di sini P2. Arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas. Nah, perhatikan nih aturannya ya. Ketika kecepatannya tinggi atau besar, maka tekanan akan kecil. Nah, ini aturan dari Bernoulli ya. Ketika kecepatan kecil atau rendah, maka tekanan justru besar ya, gitu. Nah, sekarang perhatikan. Tekanan udara, no option A, tekanan udara di atas sayap lebih besar dibanding tekanan udara di bawah sayap. Nah, itu justru supaya pesawat itu naik atau terbang, maka P1 ya, P1 harus lebih besar dibanding dengan P2, gitu ya. Itu aturannya. Kalau tidak memenuhi ini, maka tidak akan naik pesawatnya. Akibat Anda P1 lebih besar dibanding P2, jelas di sini P1 kurang dari P2 ya. Nah, sekarang tinggal baca soal, jawabannya gunakan teori yang ini. Ya. Nah, berarti setelah dibaca kecepatan ini option C rada mendingan ya. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar dibanding dengan kecepatan udara aliran udara di bawah sayap. Ini benar sekali ya. Gitu. Yang lainnya ya, yang lainnya salah gitu. Oke, itu soal 13. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-14. Saya percepat ya. Oke. Di sini ada gas ideal. Gas ideal ya berada dalam ruangan tertutup, volumenya P1 kita sebut P, tekanan 2-nya tekanan 1 P ya, suhunya T. Volumenya mengalami pembubaran menjadi 2 kali semula ya. Berarti nanti di sini yang berubah adalah volume ya. Volume 2 itu 2 kali volume 1. Kemudian suhunya itu menjadi 4 kali semula ya. T1. Nah, sekarang tinggal bandingkan. Pertanyaannya, tekanannya sekarang jadi berapa? Maka gunakan Boyle-Gay-Lussac. P1 P1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya. Oke. Nah, tinggal masukkan lagi. Ini berarti P1, ini V1 per T1 ya. Sama dengan, nah P2-nya ditanya ya. Kemudian P2-nya menjadi 2 P1 udah kali semula, kemudian T-nya 4T1 ya. Tinggal nyoret ininya, coret saja. Nah, udah tinggal P1 sama dengan, nah 2 dengan 4 kan berarti setengah. Setengah P2, maka P2 udah jelas 2 kali P1 ya. Gitu. Nah, berarti jawabannya atau option yang benar adalah option B gitu ya. Perhatikan jawabannya dulu atau kerjakan soalnya. Nanti jawaban itu menentukan option gitu. Jadi option jangan dilihat dulu. Ya. Tapi kerjakan
apa sebaik mungkin supaya jawabannya benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat ya. Nah, ini sama dengan yang tadi gas ideal, cuma di sini ditanyakan energi kinetik. Nah, cuman ada lagi ini aturannya untuk gas ideal ini. Nah, gas ideal tekanannya P, volumenya V, suhunya taruh saja T. Nah, jika tekanan gas dalam ruangan diturunkan menjadi 1/4 kali semula pada volume tetap. Nah, jadi di sini ada ketentuan bahwa ya tekanan itu menjadi 1/4 kali semula. Nah, pertanyaannya energi kinetiknya berapa? Ingat, energi kinetik ada persamaan 3/2 P volume ya. Ada gini 3/2 nRT ya. Kemudian ada rumus lagi 3/2 NKT ya. Nah, kalau berdasarkan suhu berarti persamaan ini dengan ini boleh digunakan ya. Nah, karena di sini ada tekanan maka kita gunakan yang 3/2 pp. Nah, tapi karena yang berubah adalah tekanan, maka energi kinetik hanya bergantung pada P. Bandingkan EK1 berbanding EK2 itu sama dengan P1 berbanding P2 ya. Oke. Awal dan akhir nih, berarti P1-nya dicari ya. Kemudian ini P2-nya menjadi 1/4 kali ya, 1/4 kali P1. Tinggal nyoret ya. Maka perbandingannya 1 berbanding 1/4. Nanti di option tidak akan ada seperti ini kan, tidak ada jawaban 1/4. Maka yang ada adalah 4/1. Gitu ya. Ini jawabannya. Maka energi kinetik awal dan akhir kalau dibandingkan 4/1. Kalau dinyatakan dengan yang lain boleh. Berarti EK1 itu 4 kali EK2 gitu ya. Atau 1/4. EK2 itu 1/4 EK1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gerak cepat ya. Soal 16. Perhatikan grafik berikut. Ya, saya percepat ya. Biar ngebut. Nah, oke. Nah, di sini ditanyakan usaha. Ada siklus Carnot yang berhubungan dengan mesin Carnot atau mesin kalor. Nah, nanti di sini ada efisiensi maksimum, ada efisiensi usaha. Nah, efisiensi usaha atau energi itu W per Q. Nah, efisiensi maksimum itu pakai suhu T2 per T1, di mana T2 itu kecil, bahkan kecil dibanding dengan T1. Karena ini suhu rendah kan. Nah, nanti untuk perhitungan boleh ini dengan ini, sama. Berarti W per Q sama dengan 1 T2 per T1. Saya hanya mengingatkan kembali kalau kalian itu lupa ya. Emang lupa ya. Nah, di sini diketahui bahwa Q adalah 10.000 Joule ya. Nah, maka tinggal masukkan W-nya ditanya, dan pakai rumus ini. Q-nya 10⁴, kemudian 1 dikurangi T2-nya adalah ambil 400 ya. 400 dibagi dengan 800. Maka tinggal W per 10⁴ sama dengan ini kan 4/8 setengah, 1 dikurangi setengah berarti setengah. Ya, maka usahanya adalah setengah kali 10⁴ atau 5.000 ya. Ini kan setengah itu 0,5 kalikan 10 ya. 5.000 Joule. Ya. Itu usaha luar atau usaha mekaniknya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Baik. Nih. Ini gambarnya duluan, tapi nggak masalah lah. Yang penting di sini ada mikroskop ya, digunakan oleh mata normal. Nah, di sini mata normal kenapa di sini titik dekatnya 25. Nah, pertanyaannya pembesaran mikroskop berapa? Ya, ini termasuknya alat-alat optik ya. Nah, sekarang kita kerjakan untuk objektif dulu. Objektif ya. Nah, benda ditempatkan pada jarak 1,2 cm. Titik apinya 1 cm. Berarti boleh menggunakan rumus ini ya. Aksen sama dengan 1/F. Nanti
1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Ya, samakan suaranya ke S kali F. SF dibagi F berarti S. SF dibagi S berarti F. Ya, balikan maka S aksen sama dengan SF per S min F. Ya, masukkan nilainya. S aksen sama dengan, nah, S-nya itu berarti di sini tertera tulisan 1,2 kalikan 1 karena titik apinya 1 ya. Kemudian di sini 1,2 ya, dikurangi 1. Nah, hasilnya 1,2 dibagi 0,2 berapa? 6 ya. 6. Nah, berarti pembesaran untuk objektif itu objektif itu S aksen per S ya. Hasilnya berarti bukan min 6 dibagi dengan 1,2. 1,2 ya, 60 dibagi 12 berarti 5 kali. Pembesaran objektif adalah 5 kali. Oke. Untuk memasuki ke okuler nih, okuler ya, maka gunakan D sama dengan S aksen ditambah S. Nah, ini berarti objektif, yang ini berarti okulernya. Ini berarti 10 karena di sini tulisannya 10 kan. Berarti 10 ya sama dengan yang ini 6 dari mana? Dari sini. Nah, ini objektif ya. Nah, objektif. Nah, berarti tinggal plus S okuler. Nanti diperoleh S okuler sama dengan 10 dikurangi 6 ya. 10 kurangi 6 ditulis aja lah biar jelas. Nah, udah. Nah, nanti diperoleh 4. Nah, kemudian masukkan ke sini. Di sini aja ya biar itu. S aksen untuk okuler ya. Berarti tinggal SF per S min F ya. Ya, S-nya itu yang barusan kita hitung 4, F-nya berarti 5 ya. Ini 4 dikurangi 5, ini hasilnya berarti min 20 ya. Nah, tanda negatif nggak usah dibawa. Maka ke sini langsung M okuler sama dengan S aksen per S. Nanti ini minnya tidak usah dibawa. 20 dibagi dengan S-nya berapa? 4 ya. Berarti jawabannya 5 kali. Maka pembesaran mikroskop ini agak panjang nih. MOB, MOK. Berarti tinggal 5 kalikan 5. Hasilnya adalah 25 kali. Ya, gitu. Maka opsi yang benar adalah A. Gitu. Ini agak panjang nih. Makanya kalian gunakan rumus sebut yang ini 1. Ya. Nah, ini 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya, perhatikan soal berikutnya. Oke. Nah, udah. Oke. Nah, di sini ada gas juga ya. Nah, tekanan suhu gini nih. Suhu gas diturunkan menjadi setengah kali semula. Maka perbandingan energi kinetik berapa? Oke. Itu sekarang suhunya yang diturunkan. Kita jawab saja seperti yang tadi. Maka energi yang digunakan, energi kinetik yang digunakan adalah 3/2 boleh nRT, boleh juga 3/2 N besar ya, K kali T. Ya. Nah, berarti kita pakai bahwa energi kinetik sebanding dengan T. Oke. Maka EK1 berbanding EK2 sama dengan T1 berbanding T2 ya. Ini T1-nya berarti T1, kemudian T2-nya di sini diturunkan ya. T2-nya kan setengah T1. Ya udah tinggal masukkan setengah T1. Coret ya. 1 berbanding setengah, maka 2 banding 1. Itu jawabannya ya. Kita tinggal pilih. Opsi yang benar adalah C gitu ya. Nah, gampang kalau sudah ada jawaban ya opsi tinggal contreng aja, tinggal cross gitu ya. Oke. Nah, soal 19. Nah, ini enak nih soal ini biasanya, nah ini contohnya kan contoh soal UTBK ya. UTBK. Nah, ini jawabannya 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 benar, 1, 2, 3, 4 benar. Nah, kalian jawab dari nomor 4 dulu ya. Dari 4 dulu jawabnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 4 benar, 3 benar, maka 1 dan 2 nggak usah dijawab ya.
4 benar, 3 benar, maka 1, 2 tidak usah dijawab. Kenapa? Pasti benar. Optionnya adalah E. Nah, kalau misalkan 4 salah, ya, 3 benar, 2 benar, maka nomor option 1 nggak usah dilihat, pasti benar. Kenapa? Karena jawabannya 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Begitu juga kalau 3 benar, 2 salah, 3 benar, 2 salah, yang satu pasti benar. Ya, itu ya triknya. Maka kalau ada soal pilihan ganda variasi, ya udah yang ini turunkan lagi dulu. Y sama dengan 0,03 ya, sorry. 0,03 sinus. Nah, di sini kan pi-nya di luar, sedangkan di sini harus ada 2 ya. Soalnya gini rumusnya. Y ya, Y sama dengan A sinus 2pi kurung di asli ini F kali T min bisa plus X per lambda ya. Kalau di sini soalnya minus maka ikuti minus. Artinya apa? Gelombang merempat dari kiri ke arah kanan ya. Nah, sekarang ini ada pi kurung 2T min 0,1 X ya. Ini lembek sekali nih. Apa-apa ya? Lembek sekali. Nah, berarti nih diganti dulu atau dirubah dulu. Y sama dengan 0,03 sinus 2pi kurung 1 ya. T ditambah dikurangi bukan tambah 0,05 ya. X. Nah, sebab 2 kali T kan 2. 2 kali 0,05 berarti kan 1. 0,01. Oke. Ya. Nah, kita jawab option 4. Panjang gelombang amplitude gelombang seharusnya bukan 3 meter, tapi seharusnya 3 cm. Nah, boleh ya, sebab ini apa? Ini adalah amplitudo. Amplitudo lah 0,03 meter. Dibuat senti ya udah 3 cm. Berarti nomor 4 salah ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4. Nomor 4 salah. Nah, nomor 3 sekarang. Nomor 3, ditanyakan cepat ramatnya berapa? Gampang ini. Yang ada T, variabel T dibagi dengan variabel X. Berarti tinggal 2 dibagi 0,1. Ini berarti 20 ya. Meter per sekon. Nah, ini udah ada jawabannya. Berarti nomor 3 benar. Nah, sekarang periksa nomor 2. Nomor 2 ditanyakan frekuensi. Nah, udah. Di sini frekuensinya kan FT. Di sini 1. Berarti nanti FT itu sama dengan T. Berarti F itu sama dengan 1. Benar berarti. Ya. Nah, ini berarti option 3 benar, option 2 benar. Ini benar, ini benar. Pasti nomor 1 adalah benar gitu ya. Nah, buktikan aja. Nah, buktikan ini X per lambda sama dengan 0,05 X ya. X per lambda sama dengan 0,05 X. Udah coret ini X-nya. Berarti tinggal 1 per lambda sama dengan 0,05. Maka lambda sama dengan 1 per 0,05 ya. Atau atas kali 100 bawah kali 100. Ya berarti 100 per 5. Itu 20 ya. Nah benar kan? Nggak usah dihitung nomor 1. Nggak usah dilihat. Walaupun nomor 1 tidak ada pasti benar atau tidaknya udah ketahuan. Berarti jawabannya 1, 2, 3 gitu ya. Ini soal UTBK. Mudah-mudahan ini dapat memberi pengalaman untuk kalian waktu akan tes. Oke, lanjut. Ya. Di sini ada soal ya berhubungan dengan sifat-sifat cahaya, difraksi, polarisasi, interferensi. Nah, di sini kebetulan difraksi. Nah, kisinya adalah 400. Berarti kisinya biasanya pakai X yang notasinya. Berarti X sama dengan 400 garis tiap sentimeter. Nah, maka jarak antar kisi, lubang ya kisi itu D sama dengan 1 per X. Berarti 1 per 400 ya. 1 per 400. Nah, berarti tinggal ini 1 per 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Apa? Sentimeter. Kalau dibuat meter berarti 1 per 4 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini ada sudut. Sudutnya 30.
Nah, panjang gelombangnya 500, berarti lambda sama dengan 500 nanometer ya. Nah, berarti 500 kali 10 pangkat min 9. Nah, berarti 5 kali 10 pangkat minus 7 ya. Itu. Nah, masukkan kemana? Ke sini. K lambda sama dengan D sinus theta ya. K-nya ditanyakan. Lambdanya yang ini. 5 10 pangkat minus 7. Kemudian D-nya ini seperempat ya. Seperempat kali 10 pangkat minus 4. Nah, sinus 30. Nah, berarti K sama dengan ya, K sama dengan nih 10 pangkat minus 4 kali 5 di bawahnya 10 dibagi 5 10 4 minus 7 kali 4 ya, kali 4. Kan ini ya, kali 4 kali 10 pangkat. Entar dulu. Oh, entar dulu nih. Salah-salah yang ini salah ya, sorry. Nah, ini 10 pangkat banyak udah ada di atas ya. Ini kalikan setengah ya. Setengah. Sin 30 setengah. Saya tulis lagi ini coret dengan ini. Berarti 1 ya. 1/5 ini kan setengah itu 2 ya. Kali 4. Nah, 10 pangkat min 3. Ini naik kan. Berarti ini 1000 ya. 1000 itu dari mana? Ini 10 pangkat 3 naik, jadi 10 pangkat 3 ya. Plus per 5 kali 2 10 kali 4 40 ya. Ya. Berarti 1000 dibagi 40 ya, atau 100 bagi 40. Hasilnya adalah 25. Jadi banyak garis terang di layar ya dari hasil difraksi yaitu 25 buah. Nah, ini jawabannya untuk option B soal 20. Oke. Seperti itu cara kerjanya dari tiap soal. Ya. Next video latihan 3 soal fisika. Jadi nanti dilanjutkan latihannya ke episode yang ketiga. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang kelas 3 yang akan menghadapi ujian UTBK atau tes-tes perguruan tinggi lainnya. Oke. Ini dapat dijadikan sebagai wahana baru untuk jalan mengingat kembali konsep-konsep yang lupa. Oke. Seandainya ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke, mohon maaf pada penampilan ini ada kesalahan dalam penulisan dan kata-kata saya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.